kurang satu pun ya. Tidak Pak. Siap. Baik, siapa yang memimpin kita di dalam doa? Silakan ke depan. Baik, silakan. Silakan untuk berdiri semuanya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pada saat ini kami bisa sampai di tempat ini. Selamat kami, amin. Baik, silakan duduk kembali. Terima kasih doa yang disampaikan oleh teman kita. Kiranya pada hari ini kita terberkati oleh Tuhan. Amin. Sekarang Bapak mengabsensi ya dulu ya. Mengecek kehadiran siswa kami bagaimana, apa udah lengkap atau tidak ya. Coba didengarkan namanya ya. Amos Duha, Dea Restawati, Hadir Pak. Noven Madubu, Hadir Pak. Stephen Gowasa, Hadir Pak. Henti Lei, terakhir Sevinar Duha. Baik, semuanya pada hadir. Mudah-mudahan hari ini bisa kita mengikuti proses belajar mengajar ya. Baik, sebelum kita memulai materi kita, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada anak kami silakan untuk berdiri. Mungkin anak-anak kami masih ingat apa itu produk ya. Bapak tanya bisa kan? Bisa ya, masih ingat apa yang sudah dipelajari kemarin? Ya, hari Selasa kemarin sudah dipelajari di rumah. Ya, Bapak pasti sudah dipelajari. Ya, Bapak bertanya ya. Masih ingat pelajaran Selasa kemarin ya? Jika ingat, apa itu packing kemasan? Siapa yang tahu? Baik, silakan. Packaging atau kemasan diartikan secara umum adalah bagian luar yang membungkus produk dalam tujuan untuk melindungi dari cuaca dan guncangan serta berkelanjutan pada benda lain. Iya, bagus sekali. Ya, packing itu adalah diartikan secara umum adalah bagian terluar yang membungkus suatu produk, tujuan untuk melindungi produk ya dari cuaca atau guncangan yang benturan-benturan terhadap benda yang lain. Selanjutnya masih pertanyaan berikutnya ya. Masih ingatkah anak-anak kami tentang produk berdasarkan bahannya? Coba anak-anak kami sebutkan. Ada berapa item dia ya tentang produk berdasarkan bahannya. Silakan, ada yang bisa? Baik, silakan berdiri. Jenis-jenis termasuk produk berdiri atas 3. Ya. Kemasan fleksibel adalah kemasan yang tidak keras, seperti bungkus permen yang terbuat dari plastik. Yang kedua, kemasan rigid atau kemasan kaku adalah kemasan yang bersifat kuat dan kuku seperti botol minuman. Ketiga, kemasan semi fleksibel adalah kemasan yang memiliki karakteristik antara kemasan fleksibel dan kemasan rigid seperti kertas, karton, dan kardus. Ya, baik, ada 3 item ya. Di mana 3 item itu adalah kemasan fleksibel, kemasan rigid. Ya, itu di atas. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik memahami syarat dan faktor-faktor setelah memilih desain kemasan produk. Ya, kemarin desain produk, sekarang kemasan produknya. Ya, dan kedua peserta didik mempresentasikan hasil diskusi
konsep desain atau prototip dan kemasan produk. Baik, selanjutnya mari kita masuk pada untuk mengamati suatu video, ya. Kemasan suatu produk adalah hal yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dari proses pemasaran. Ya, ini videonya dipastikan ya. Iya, Pak. Tentang kemasannya bagaimana. Kemasan produk, tujuan, manfaat, dan jenisnya. Di video kali ini aku akan membahas mengenai kemasan produk. Kemasan produk adalah wadah atau bungkus yang berfungsi untuk mencegah ataupun meminimalisir kerusakan pada produk yang dikemas. Selain itu, juga sebagai alat pemasaran dan pelindung. Fungsi pertama adalah sebagai proteksi keamanan. Kemasan ini meminimalisir kerusakan dan risiko cacat yang bisa merugikan pembeli dan juga penjual. Fungsi yang kedua adalah sebagai promosional kemasan. Tak hanya melindungi produk, kemasan produk bisa sebagai alat promosi jika produk dikemas dengan baik. Selain itu, ada juga manfaat dan tujuan dari kemasan produk. Yang pertama, physical promotion. Membuat kemasan produk bisa melindungi produk yang dijual dari iklim, getaran, hujan, tekanan, sampai faktor lain yang bisa merusak produk. Kedua, barrier protection. Hal ini Sekali dipakai itu apa tadi itu? Daun pisang. Seperti daun pisang, ya. Disposable ya. Bisa sekali pakai. Ya. Ada juga peralatannya diulang-ulang untuk memakainya, ya. Pasti sudah di apa ya? Iya, Pak. Sudah dilihat videonya, ya. Sudah ya. Sudah. Baik, di video itu sudah dipahami ya? Hah? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Sudah. Mudah-mudahan di video itu selalu ingat anak-anak kami apa yang saya lihat, ya. Itu apa yang kita lihat ini, kita memang indera kita ini harus kuat ya. Apalagi adik-adik ini, anak kami ini masih ini lagi kreatif otaknya lagi ini lagi bisa ya, lagi happy sebenarnya. Nah, kecuali kalau sudah ini buru-buru ini kadang-kadang ya lupa ya. Itu ini memang betul kita ini manusia. Kita ekspresi dulu ya, biar kita gerakan badan kita itu, ya. Oke. Sebelum kita masuk pada kelompok ya, ini saya bapak lihat ini udah mulai ngantuk-ngantuk ya. Iya. Ya. Ya, lihat di atas ya. Bisa saya mencoba nggak apa-apa biar badan itu. Atas menggapai hitam, tangan ke samping, bulunya
juga ya. Ya Pak. Ya. Ya, apa itu stretching itu supaya tergerak badan kita ya, supaya tidak kaku dan dipengaruhi otak kita di atas. Ya, bagaimana supaya aktif dan kreatif dia. Ya. Baik, seterusnya sudah kita tadi mengamati tentang videonya ya, kita amati videonya, dan itulah pembelajaran kita hari ini ya. Sudah kita amati dan mari kita nanti mendiskusikan di dalam kelompoknya masing-masing ya. Dan sekarang nanti kita untuk mempresentasikan ke depan. Sebelum dulu untuk membuat kelompok, silakan bentuk kelompoknya dulu agar masuk kita pada diskusi kelompok. Dan kepada anak kami disilakan untuk dempet ya. Oke, baik. Masing-masing muncul kelompok 5 orang ya. Dari 5 orang kelompok. Dan di dalam kelompok kita ini masing-masing sudah melakukan tentang bagaimana cara membuat kemasan produk ya. Sudah kita pelajari tentang kemasan produk ya. Ya. Sudah dibuatkan nanti bagaimana cara membuat ya. Dan saya Mbak, silakan, apa kira-kira yang kurang? Setelah dibuat gambarnya lalu digunting. Ya, setelah dibuat nanti apanya, gambarnya, setelah dibuat kemasannya, baru kita gunting. Itu lembaran itu nanti udah Bapak kasih warna pin ya. Jadi kita bagaimana cara kerjakannya ada di panduan yang sudah Bapak kasihkan itu. Ya, ada panduannya di situ. Dikerjakan bagaimana dia terbentuk nantinya menjadi satu kemasan. Ya. Dan ini Bapak berikan cara pengerjaannya ya, atau LKPD-nya ya, atau lembaran kerja beserta didik masing-masing kelompok ya. Baik, silakan dikerjakan. Dan apabila ada yang perlu nanti dimengerti, silakan ditanyakan nanti sama Bapak di depan ya. Silakan dikerjakan dan didiskusikan suatu bahan yang sudah Bapak berikan. Ini Pak, bisa bertanya. Ya, silakan. Ini nanti dikerjakan atau dipresentasikan sama kelompok? Iya, masing-masing nanti di depan mempresentasikannya ya. Apa hasil kelompoknya, apa yang sudah dirancang, apa yang sudah dikerjakan, dipresentasikan dan diperagakan nanti cara membuat apanya juga, membuat desain desain kemasannya ya, desain produk, apa kemasan produk ya. Kelompok 1. Pak, silakan ke depan. Iya. Ayo kelompok 1 kita tampilkan. Ya. Baik, mari kita dengarkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Kepada anak kami silakan. Pembuatan kemasan produk yang telah
kami dari kelompok 2 ingin bertanya, apakah fungsi dari pembuatan kemasan tersebut? Apakah fungsi Dari pembuatan dari pembuatan kemasan tersebut? Ya. Apa fungsi membuat kemasan tersebut? Artinya ada gunanya ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 2. Saya akan menjawab. Apa fungsi dari kemasan produk? Ya. Fungsi dari kemasan produk itu tentunya yang pertama adalah melindungi isi produk dari kerusakan. Dan yang kedua yaitu dapat melindungi dari kotoran. Selanjutnya adalah efisien dan ekonomis. Desain suatu kemasan dalam produk juga membuat sesuatu produk menjadi lebih menarik sehingga customer dan pelanggan dapat tertarik pada suatu produk dan membelinya. Yang selanjutnya adalah di mana suatu kemasan juga membantu pemasaran dalam proses penjualan suatu produk. Nah, itu juga menurut saya kalau ada tambahan pertanyaan. Ya, bagus sekali. Pertanyaan jawaban dari kelompok 1 ya, tentang fungsi atau kemasan dalam produk ya. Dari cuaca, guncangan dan benturan-benturan dari benda lain. Ya, untuk menghindari benturan-benturan dari benda lain. Ya, bagus sekali kelompok 1. Ayo tepuk tangan. Ya, bagus, terima kasih. Silakan, kalau tidak ada lagi silakan ditutup. Kalau ada lagi? Tidak ada? Baik, silakan di. Baik, itu saja hasil presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih sekali lagi. Kasih tepuk tangan. Ya, baik, terima kasih. Hasil presentasi dari kelompok 1, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi bisa mengerti kelompok yang lain, ya, bisa dikerjakan bagaimana cara pengerjaan oleh apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Ada kelompok mana yang tampil? Sudah? Kelompok 3? Oh, kelompok 2, silakan di depan. Bisa di sini lagi, bisa. Hasil dari diskusi atau kerja kelompok kami. Nah, pada bagian pertama ini yaitu seperti yang kita ketahui bahwasannya fungsi utama dari kemasan atau kemasan produk adalah melindungi isi produk dari segala bentuk kerusakan, baik kerusakan saat pengiriman, penyimpanan maupun lainnya. Kemasan juga melindungi isi produk dari paparan panas, ultraviolet, udara kotor, serta mikroba lain yang berpotensi untuk merusak produk. Nah, di sini juga ada beberapa elemen-elemen yang harus kita ketahui dari sebuah kemasan produk. Yaitu pertama, nama produk atau brand. Kedua, logo brand. Ketiga, deskripsi singkat atau slogan. Keempat, informasi nutrisi atau untuk minuman atau makanan. Kemudian yang kelima ada tanggal kadaluarsa. Keenam, instruksi penggunaan. Ketujuh, kandungan bahan. Dan bagian 8 adalah gambar produk. Kemudian tips membuat kemasan agar menarik yaitu 1. Buat desain yang menarik dan relevan. Kedua, jangan lupakan informasi penting. Ketiga, gunakan bahan berkualitas tinggi. Keempat, perhatikan fungsionalis atau kegunaannya. Kelima, buat ramah lingkungan dan pemilihan warna. Keenam, sesuaikan warna pasar. Dan ketujuh, berikan pengalaman unik atau fitur tambahan. Kemudian ada cara membuat kemasan produk yang menarik dan membuat minat pelanggan. Di sini ada 7. Yang pertama,
pertimbangkan sisi ergonomis, keamanan, dan estetika. Kedua, pilih desain yang sederhana. Ketiga, gunakan wadah warna cerah. Keempat, tambah informasi produk. Kelima, pakai bahan yang berbeda dari biasanya. Keenam, cantumkan legalitas dari pemerintah. Dan ketujuh, manfaatkan gambar yang menarik. Demikian presentasi kami. Apabila ada teman-teman yang ingin dipertanyakan atau kurang dipahami, dipersilakan. Baik, itulah hasil pembahasan kelompok 1. Kalau ada pertanyaan untuk kelompok 3, silakan. Kelompok 1 ada kira-kira yang perlu ditanyakan? Ada? Kelompok 2, silakan kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 2. Menjadi pertanyaan kami, di dalam membuat kemasan kita harus memperhatikan yaitu unsur estetika. Menjadi pertanyaanku, mengapakah dalam membuat kemasan kita harus Berani dan itu. Kalau bapak-bapak ini sudah mulai ya kan? Bapak. Ya, betul. Ya. Pak. Jadi hasil diskusinya ini itu tergantung pada kemasan produk. Ya, apa yang diproduk harus sesuai dengan keinginan konsumen atau keinginan pelanggan. Ya, semuanya itu tergantung dari awal tadi hingga sampai yang ke-8. Ada faktor-faktornya, ada. Nah, baik, untuk sampai di situ drainase kelompok ini bisa ditingkatkan lagi dan semoga terbiasa ya dalam mengerjakan suatu kelompok seperti ini. Dibiasakanlah seperti inilah. Kalau hasil ada tergantung pada mata pelajaran. Ya. Kalau PKKU ini beginilah hasilnya karena ada kerja karyanya, ada kerja, ada keterampilannya, ada yang kita buat, ya macam-macam bentuk apa saja dibuat. Ya, itu tergantung pada materi yang dipelajari. Baik, terima kasih karena kelompok sudah selesai dan marilah kita kembali ke tempat. Udah tutup. Siap? Baik, kalau memang sudah siap, disilakan ke depan. Seperti yang kumpulnya. Sudah? Penjelasan Bapak kurang dipahami dan saya rasa sudah dipahami semua ya. Iya, Pak. Mengerti semua ya. Sudah, Pak. Ya, mudah-mudahan pembelajaran ke depan akan kita tingkatkan kembali ya. Dan kita awali pembelajaran kita sudah selesai pada hari Ini. dan mudah-mudahan kita ketemu kembali. Baik, siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Ya, silakan ke depan dan kalau boleh semua kita berdiri. Kita berdiri kan? Ya, Pak. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu dari inilah doa yang sesingkat ini yang kami landaskan melalui anak Yesus Kristus
selamat kami. Amin. Baik, silakan duduk dan kami ucapkan banyak terima kasih atas materi yang sudah dipelajari oleh anak kami. Kiranya kelak ke depan untuk anak-anak kami yang belajar dengan baik. Ya. Amin. Terima kasih. Yahoo. SMK. Bisa. SMK. Iya. SMK. Jadi.